Halo Sobat Manhwa, di video kali ini kita akan membahas manhwa berjudul Revenge of the Iron Blood bergenre action, adventure, dan fantasy. Bercerita tentang seorang pria bernama Bichir, ia adalah seorang pemuda yang sangat berbakat pada masanya, namun sayangnya ia bekerja sebagai anjing pemburu klan Baskerville. Di mana saat tuannya sudah tak membutuhkannya lagi, ia dibuang dan dibunuh begitu saja layaknya seperti hewan peliharaan. Tepat saat ia dieksekusi, Bichir kembali ke masa ia masih bayi. Menyadari kalau ia telah kembali ke masa lalu, Bichir bertekad akan membalas semua perbuatan tuannya yang telah mengkhianatinya, yang tak lain adalah Hugo, pemimpin klan Baskerville saat ini. Di klan Baskerville setiap anak yang lahir sudah harus melalui ujian yang sangat kejam. Sedari kecil mereka harus bisa melewati labirin yang penuh dengan pedang, kemudian yang berhasil selamat akan dimasukkan ke dalam sungai Styx. Di mana sungai Styx ini mampu membuat tubuh anak-anak menjadi keras layaknya sebuah besi. Di masa sekarang setelah berhasil melewati labirin pedang, Bichir berniat mengambil kekuatan lebih banyak dari sungai Styx, sehingga ia memutuskan menyelam lebih lama bahkan mencapai 7 menit, agar kekuatan tubuhnya benar-benar menjadi sangat kuat. Hugo yang melihat kejadian itu, ia merasa senang dan mengatakan kalau telah lahir seseorang yang sangat rakus akan kekuatan di klan mereka seperti dirinya. Dan akhirnya kisah balas dendam Bichir pun dimulai. Singkat waktu kini Bichir telah berusia 8 tahun, ia tumbuh menjadi kuat dan dijuluki sebagai anak jenius, bahkan gurunya merasa tak ada yang perlu ia ajarkan lagi kepada Bichir. Namun meski begitu masih ada saja anak yang ingin membuktikan kekuatan Bichir. 3 saudara kembar ini adalah orang yang dulu menusuk Bichir saat ia mencoba melarikan diri, dan hari ini mereka datang langsung kepada Bichir. Sehingga Bichir langsung menghajar satu persatu dari mereka, setelah itu ia membuat mereka bertarung satu sama lain, dengan begitu kekuatan 3 si kembar hancur dengan sendirinya. Keesokan harinya seorang pelayan bernama Barry melapor kepada Hugo, kalau telah terjadi perkelahian antara tuan muda, di mana si kembar mengalami luka serius, rahang mereka patah, gigi habis dan jari yang terpotong, dan dalang dari semua itu adalah Bichir. Mendengar itu Hugo menyuruh Barry untuk segera memanggil Bichir untuk menemuinya. Setelah Bichir datang, Hugo mengatakan apakah kau merasa tidak bersalah kepada si kembar. Namun Bichir menjawab dengan percaya diri kalau itulah akibat menjadi orang yang lemah. Mendengar itu Hugo malah semakin menyukai Bichir karena seperti itulah karakter Hugo, ia selalu merasa paling hebat dan menginjak-injak yang lemah. Bichir mengatakan itu bukannya tanpa alasan, ia hanya ingin diakui oleh Hugo sehingga ia bisa lebih banyak mendapatkan keuntungan dari Hugo. Hugo yang menyukai Bichir, ia menyuruh Barry untuk membawanya ke gudang makanan untuk mengambil cemilan apa saja yang ia sukai, namun di sana Bichir hanya meminta biji coklat yang belum diolah. Barry pun bingung mengapa Bichir menginginkan sesuatu yang belum diolah dan tak bisa dimakan. Namun ternyata di balik itu, Bichir telah merencanakan sesuatu menggunakan biji coklat itu, di ujian bertahan hidup yang sebentar lagi diadakan. Singkat waktu, tibalah saatnya ujian bertahan hidup dimulai. Mereka dikumpulkan di sebuah gunung yang telah dihuni oleh banyak monster. Tujuan mereka hanya satu yaitu bertahan hidup di gunung ini selama 1 bulan sekaligus membunuh monster yang mereka temui agar mendapatkan poin. Dan bagi siapapun yang lebih banyak membunuh monster, maka dialah sang pemenangnya. Namun di sini mereka dilarang untuk keluar dari gunung karena area luar gunung ini dihuni oleh monster yang lebih ganas. Dan akhirnya ujian pun dimulai. Mereka semua berpencar ke dalam hutan untuk mencari tempat bertahan hidup sekaligus berburu monster. Sementara Bichir ia pergi hingga mendekati area luar gunung, di sana ia malah memutuskan untuk berlibur dan bersantai selama beberapa hari. Namun ia melakukan hal itu bukannya tanpa alasan, Bichir menyadari kalau ada tim pengawas yang terus memantau perkembangan mereka. Satu pengawas yang beberapa hari ini hanya melihat Bichir bermalas-malasan, ia pun akhirnya memutuskan pergi karena merasa Bichir si anak jenius hanyalah sampah. Bichir yang mengetahui kalau orang yang mengawasinya telah pergi, ia pun akhirnya mulai beraksi.
Bicir kemudian masuk ke dalam area terlarang, karena ada sebuah monster yang ia incar. Di dalam sana ia akhirnya menemukan monster itu, yaitu anjing api neraka. Di kehidupan Bicir yang dulu, ia hampir tak bisa membunuh monster itu seorang diri di usia 18 tahunnya. Namun di masa sekarang di usianya yang baru menginjak 8 tahun, ia merasa percaya diri bisa menghadapi monster itu, karena ia sudah sering kali bertarung dengan monster itu di kehidupannya sebelumnya. Bicir mengetahui semua serangan monster itu sehingga dengan mudahnya ia menghindari semua serangannya. Dan di saat inilah biji coklat yang diambil Bicir sebelumnya mulai ia gunakan. Bicir memasukkan biji coklat itu ke dalam mulut sang monster di mana membuat monster itu langsung mati seketika. Ternyata biji coklat adalah racun yang sangat mematikan bagi spesies monster anjing. Setelah membunuh monster itu, Bicir mendapatkan karma dari monster itu yang dapat memperkuat tubuh seseorang. Sehingga Bicir merasa kalau ia semakin bertambah kuat. Dengan hanya membunuh monster ini Bicir merasa kalau ia telah mengamankan posisi pertama dalam ujian kali ini, dan ia juga telah memikirkan hadiah apa yang akan ia ambil. Namun tak lama tiba-tiba kelompok anjing api datang menghampirinya. Melihat itu Bicir tak takut sama sekali, karena sedari awal ia memang berniat membantai mereka semua. Namun hal tak terduga kembali muncul di mana Ceberus berkepala 3 datang, di mana itu membuat anjing api ketakutan dan kabur. Begitu juga dengan Bicir, ia tak menduga kalau Ceberus akan muncul di tempat ini padahal seharusnya Ceberus berada jauh di dalam gunung. Bicir kemudian melihat luka dan bekas panah di tubuh Ceberus itu dan menyadari kalau Ceberus itu sedang terluka dan kemungkinan yang membuatnya seperti itu adalah suku barbarian yang tinggal di gunung. Melihat ada peluang karena Ceberus itu sedang terluka, Bicir pun mencoba untuk membunuhnya. Awalnya Bicir merasa percaya diri mampu membunuh Ceberus yang terluka, namun tubuhnya masih terlalu kecil untuk bisa menahan serangan dari Ceberus yang sangat ganas itu, sehingga akhirnya Bicir dibuat terpental dan tak berdaya. Merasa kalau Ceberus masih terlalu berlebihan untuknya, ia pun mencoba melarikan diri sekuat tenaga, namun tentu saja Ceberus tak akan melepaskannya begitu saja, sehingga ia terus mengejar Bicir masuk ke dalam area aman. Di mana saat Bicir hampir saja terbunuh, sebuah ranjau pedang yang telah dipasang Bicir sebelumnya untuk berjaga-jaga langsung mengenai monster itu. Di mana membuat Ceberus itu langsung mati karena semua pedang itu telah diberi biji coklat yang sangat beracun bagi monster tipe anjing. Bicir kemudian mengingat kalau Ceberus biasanya menjaga sesuatu di wilayahnya, dan karena Ceberus ini sekarang sudah mati, jadi Bicir berniat pergi mencari apa yang dijaga oleh Ceberus ini, tapi sebelum itu ia melumuri dirinya dengan bau dari Ceberus agar tak ada monster lain yang berani mendekatinya. Kemudian setelah berjalan beberapa saat, akhirnya ia menemukan sebuah gua yang kemungkinan inilah tempat yang dilindungi oleh Ceberus itu. Ketika Bicir masuk ke dalam, ia menemukan batu kristal di ujung gua yang memancarkan cahaya yang sangat terang, dan di bawah kristal itu ada tengkorak manusia dan selembar kertas. Dengan membaca surat itu Bicir mengetahui kalau tengkorak itu dulunya adalah orang dari Baskerville. Isi surat itu juga menjelaskan kalau mereka dulunya ada 2 orang dan mereka adalah saudara kembar yang masuk ke tempat ini, namun mereka saling membunuh hanya untuk memecahkan sebuah teka-teki dari tempat ini. Namun setelah satu dari mereka terbunuh, tak ada apapun yang terjadi. Sehingga orang yang meninggalkan surat ini pergi dengan penyesalan karena telah membunuh saudaranya sendiri. Bicir kemudian mencari teka-teki apa yang sedang coba mereka pecahkan di tempat ini, dan ia pun menemukannya tertulis di bawah batu kristal. Yang berisi, ketika masuk ke dalam gua ada 1, dan ketika berada di dalam gua ada 2, namun ketika keluar dari gua ada 1. Si kembar yang salah mengartikan kalau yang harus bertahan hidup hanya 1 orang, mereka akhirnya mulai saling membunuh. Namun berbeda dengan Bicir karena dari awal ia memang masuk seorang diri, jadi ia bisa dengan cepat memecahkan teka-teki itu dengan kejeniusannya. Ketika masuk ke dalam gua yang gelap ia akan menjadi 1 orang, namun ketika ia terkena cahaya dari kristal ia akan menjadi 2 bersama bayangannya.
Namun ketika ia akan keluar dari gua maka ia akan menjadi satu kembali karena tak ada cahaya. Mengetahui itu lantas Bicir langsung menghancurkan kristal itu agar ia bisa menjadi satu dengan bayangannya. Setelah berhasil memecahkannya muncul sebuah relik berupa pedang yang memancarkan aura kuat. Melihat itu Bicir mengatakan kalau itu adalah pedang Beelzebub yang terbuat dari darah ribuan monster di zaman dahulu. Bicir kemudian mencoba menyentuhnya namun seketika itu juga pedang itu langsung masuk ke dalam tangannya, yang membuat pedang dan tangan Bicir menyatu. Setelah menyatu Bicir merasa kalau ia semakin bertambah kuat dan menjadi penasaran seberapa kuat ia sekarang. Namun efek samping dari pedang itu mulai muncul, di mana Bicir merasakan kelaparan yang sangat luar biasa. Ternyata pedang itu memiliki kesadarannya sendiri yang terhubung langsung kepada Bicir, di mana saat ini pedang itu sangatlah kelaparan karena sudah lama ia tak digunakan. Beelzebub kemudian mengarahkan Bicir ke tempat monster yang telah dibunuh oleh Bicir sebelumnya, dan setelah itu Beelzebub langsung meminum semua darahnya, di mana itu membuat Bicir kembali jadi lebih baik. Tak hanya itu Beelzebub juga akhirnya memunculkan skillnya yaitu dapat menyalin semua skill orang lain termasuk monster yang baru saja diserapnya. Mengetahui itu Bicir merasa kalau balas dendamnya akan segera terwujud. Setelah itu hari ujian bertahan hidup akhirnya selesai. Semua murid telah berkumpul sambil membawa hasil buruan mereka untuk melihat siapa yang mendapatkan poin paling banyak. Namun tim pengawas dibuat terkejut karena salah satu murid ada yang membawa monster Cerberus yang tak lain adalah Bicir, dengan ini kemenangan Bicir sudah ditentukan. Keesokan harinya Bari melapor kepada Hugo, kalau dalam ujian ini Bicir telah membunuh monster Cerberus, di mana kesatria penjaga saja kesulitan untuk menghadapinya. Mendengar itu Hugo kembali memanggil Bicir untuk menemuinya, ia semakin bangga dengan pencapaian Bicir dan akan menghadiahkan apapun yang diinginkannya. Bicir mengatakan kalau dia hanya ingin dibiarkan masuk ke dalam perpustakaan 10.000 buku. Diketahui kalau perpustakaan ini hanya bisa dimasuki oleh pemimpin dan beberapa anggota klan saja yang diizinkan memasukinya. Namun karena Hugo sudah sangat menyukai Bicir sehingga ia membiarkan Bicir memasukinya sesuka hatinya. Mendengar itu Bicir merasa sangat senang karena sesuatu yang sangat dibutuhkannya untuk balas dendam ada di dalam sana, dan sekarang orang yang akan dibunuhnya mempermudah semua tujuannya. Di dalam perpustakaan Bicir langsung mencari buku yang dibutuhkannya dan ia pun langsung menemukannya. Dikatakan kalau buku ini adalah peninggalan dari leluhur pertama klan Baskerville yang berisikan teknik aura berpedang tingkat tinggi. Namun sayangnya sebagian buku ini telah robek sehingga di kehidupan Bicir yang dulu, Hugo lambat menyadari kalau ini adalah buku yang sangat penting. Dan karena buku ini jugalah Bicir kehilangan nyawanya, di mana saat itu ia diperintahkan oleh Hugo untuk mencari lembaran kertas yang hilang yang masing-masing halamannya disembunyikan oleh masing-masing dari 7 klan besar. Sehingga mau tak mau Bicir dan anggotanya banyak yang menjadi korban karena menyerang 7 klan besar secara diam-diam untuk mendapatkan lembaran kertas yang hilang. Namun setelah Bicir mengumpulkan semuanya setelah melalui banyak pengorbanan dan menyerahkannya kepada Hugo, di saat itu juga ia dihadiahkan eksekusi karena keberadaan Bicir dianggap mengancam Hugo. Beruntungnya di masa sekarang Bicir tak perlu mencari lembaran kertas yang hilang karena ia telah menghafal semua lembaran yang hilang. Sehingga Bicir mulai mempelajari buku itu dengan mengingat halaman yang hilang, dan setelah seharian membaca, ia sudah mampu mengingat semua isi buku itu. Bicir kemudian mulai mempraktekkan cara penggunaan aura tingkat 5, dan tak butuh waktu lama ia akhirnya berhasil mencapai aura tingkat 5 dalam ilmu berpedang. Padahal di kehidupan sebelumnya ia perlu bekerja sangat keras hanya untuk menggunakan aura namun ia hanya bisa sampai di tahap 4, karena ia dilarang untuk mempelajari aura tingkat 5, dengan alasan ia hanyalah anak haram dan tak lebih dari anjing pemburu. Dengan pencapaiannya yang sekarang Bicir merasa sangat senang, dan ia juga langsung membakar buku itu agar tak ada satupun orang yang mengetahuinya kecuali dirinya. Keesokan harinya Hugo meminta kepada Bicir untuk menunjukkan apa yang sudah ia dapatkan selama berada di perpustakaan.
Di situ Hugo kemudian mempersiapkan panggung buat Bicir dan menyuruhnya untuk mengalahkan monster yang sudah ditangkapnya. Para murid yang melihat monster itu mereka mengatakan itu terlalu berlebihan bagi anak 8 tahun menghadapi monster seperti itu. Namun ketika monster itu menyerang, Bicir benar-benar membuatnya tak berdaya, ia memotong kaki dan tangan monster itu dengan sangat mudah. Setelah itu Bicir mengakhiri monster itu dengan memasukkan aura ke pedangnya. Di mana itu membuat Hugo terkejut karena di usianya yang masih sangat muda Bicir sudah bisa menggunakan aura, padahal seharusnya itu didapatkannya saat berusia 15 tahun. Tak cukup sampai di situ Bicir mengatakan kepada Hugo kalau ia ingin melawan monster yang lebih kuat lagi. Murid lain yang mendengar itu mereka menjadi ketakutan dan merasa kalau Bicir sudah gila. Sementara Hugo ia tersenyum dan menyuruh Bari untuk segera membawakan monster yang lebih kuat. Hal ini dilakukan oleh Bicir bukan tanpa alasan, ia hanya ingin menunjukkan kekuatannya kepada Hugo agar ia semakin diakui. Tak lama monster yang ditunggu Bicir akhirnya keluar, yang ternyata itu adalah monster troll yang sangat besar dengan pemulihan yang sangat cepat. Melihat itu Bicir tak takut sama sekali dan langsung mulai menyerang, namun karena troll itu memiliki pemulihan yang sangat cepat, jadi Bicir hanya bisa membunuhnya dengan serangan kuat. Bicir awalnya sengaja menyerang troll itu dengan serangan biasa agar ia terlihat seperti sedang berusaha, padahal sebenarnya ia mampu membunuh troll itu dengan hanya sekali serangan menggunakan kekuatan penuhnya. Kemudian ketika Hugo melihat Bicir seperti sedang kesulitan ia pun menyuruh Bicir untuk berhenti. Namun di saat itu juga Bicir langsung mengeluarkan kekuatan penuhnya dan langsung membunuh troll itu tanpa bisa beregenerasi sama sekali. Semua orang yang ada di tempat itu mereka benar-benar terkejut melihat kekuatan yang dikeluarkan oleh Bicir. Bahkan Hugo yang melihatnya ia pun sangat terkejut, karena teknik yang digunakan oleh Bicir seharusnya ia dapatkan saat berusia 18 tahun. Nah sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Sobat Manhwa undur diri. Bye bye.